Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini anak-anak kita akan membahas tentang bentuk penulisan bentuk baku dari suatu bilangan. Penulisan bentuk baku itu apa? Penulisan bentuk baku itu artinya penulisan suatu bentuk bilangan yang ditulis menurut kaidah penulisan dalam matematika. Jadi nanti kita bahas satu persatu bagaimana cara menuliskan bentuk baku dari suatu bilangan. Ya, sebelum kita membahas bagaimana cara penulisan bentuk baku yang benar, ada beberapa poin atau ada beberapa subtema yang harus Anda kuasai. Jika subtema ini Anda tidak bisa atau tidak Anda kuasai, berarti nanti Anda sulit atau mengalami kesulitan dalam menuliskan bentuk baku dari suatu bilangan. Tema yang harus Anda kuasai itu apa, Pak? Tema yang harus dikuasai itu yang pertama yaitu perpangkatan bilangan kelipatan 10. Perpangkatan bilangan kelipatan 10. Jadi ini Pak Agus punya 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu artinya ya 10 itu sendiri. Karena semua bilangan yang terpangkat 1, semua bilangan bulat yang terpangkat 1 hasilnya dirinya sendiri. Terus yang kedua, 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 diartikan 10 kali 10. 10 kali 10 berapa? 100. Berarti 100 itu bisa dibentuk menjadi 10 pangkat 2. Atau sebaliknya, 10 pangkat 2 itu senilai dengan 100. Berarti 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 artinya juga 10 kali 10 kali 10. Jadi perkalian berulang 10 sebanyak 3 kali. Kalau pangkat 2 berarti sebanyak 2 kali. Kalau pangkat 3 sebanyak 3 kali. Berarti 10 kali 10 kali 10. Berapa 10 kali 10 kali 10? 10 kali 10 100. 100 kali 10 berarti 1000. Dalam artian 1000 dapat ditulis 10 pangkat 3 atau sebaliknya 10 pangkat 3 bisa ditulis 1000. 10 pangkat 4 ya sama, berarti 10 kali 10 sebanyak 4 kali. Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10. Hasilnya 10.000. Dalam artian 10.000 bisa ditulis dengan 10 pangkat 4, sedangkan 10 pangkat 4 sebaliknya juga bisa ditulis dengan 10.000. Gitu, okay? Ini persamaan senilai dari perpangkatan bilangan kelipatan 10. Jadi 10 pangkat 1 nilainya 10, 10 pangkat 2 nilainya 100, 10 pangkat 3 nilainya 1000, 10 pangkat 4 nilainya 10.000. Nah 10 pangkat 5, Pak. Ya 10 pangkat 5 ya 10 peng 10 peng 10 peng 10 nanti 5 kali. 1.000 gitu ya. 100.000. 10 pangkat 6 ya 1 juta. 10 pangkat 7 ya 10 juta dan seterusnya. Di sini Pak Agus ambil sampai 10 pangkat 4 saja, karena kalau ditulis semua nanti papan tulisnya tidak muat. Itu satu yang harus Anda kuasai, yaitu perpangkatan bilangan kelipatan 10. Perpangkatan bilangan kelipatan 10. Terus yang kedua yang harus Anda kuasai yang kedua adalah perkalian bilangan desimal dengan bilangan kelipatan 10. Contohnya 34 dikali 100. Lah mana Pak desimalnya nanti? 34 bisa ditulis desimal kok nanti. 34 dikali 100. Hasilnya pasti gampang ya, adalah 3.400. 3.400 atau 3400 ini karek nambahin 0 2 kali ya, tinggal nambahin 02 di belakang 34. Jika 34 ini diubah menjadi 3,4. Jika 34 diubah menjadi 3,4 berarti 34-nya didesimalkan ya menjadi 3,4.
Maka berapakah operasi senilainya, yaitu 34 kali 100 senilai dengan 3,4 kali berapa? Jadi 34 dikali 100 yang hasilnya 3400 tadi, jika 34-nya diubah menjadi 3,4, ini senilai dengan 3,4 dikali 1000. Jadi mengalami perjalanan koma atau ditambahkan koma ke kiri satu kali, berarti nolnya atau 100-nya tambah 012, itu 1000. Berarti 3,4 kali 1000. Berarti nanti kalau 0,34 berarti sama dengan 0,34 dikali 10.000. Itu ya. Berarti kalau komanya ditambahkan satu kali ke kiri, berarti kali kelipatan 10, nolnya nambah 1. Gitu aja. Contoh lain 1 atau 123 kali 10. 123 kali 10. Hasilnya 1230. Jika 123-nya kita desimalkan, bentuknya berbagai macam nih nanti desimal dari 123, itu senilai dengan ini 12,3 dikali 100. Berarti 123 kali 10 itu senilai dengan 12,3 kali 100. Ya sama, hasilnya 1230. Nah, jika 123-nya kita ubah menjadi 1,23, Pak. Nah, kalau kita ubah menjadi 1,23 itu senilai dengan 1,23 kali nolnya tambah 1, yaitu 1000. Berarti 123 kali 10 itu senilai dengan 12,3 kali 100, senilai juga dengan 1,23 kali 1000. Ini untuk latihan membentuk penulisan bentuk baku. Jadi ini harus paham nilai kesenilaian ini. 123 kali 10 senilai dengan 12,3 kali 100 senilai juga dengan 1,23 kali 1000. Selanjutnya 5.678 kali 100. Hasilnya 567.800. Senilai dengan, kalau diubah menjadi desimal, 567 atau 567,8 kali 1000, nolnya tambah 1. Ini ya. Senilai juga dengan 56,78 kali 10.000. Senilai juga dengan 5,678 dikali 100.000. Gitu ya. Ini latihan penulisan bentuk bilangan baku. Sekarang kita ke aturan penulisan bentuk baku. Aturan penulisan bentuk baku. Bentuk baku pangkat positif. Bentuk baku pangkat positif yaitu bentuknya adalah A dikali 10 pangkat N. A dikali 10 pangkat N. Lah A itu apa, Pak? A itu adalah, syaratnya adalah di mana A itu adalah bilangan pokok ya, bilangan pokok di mana A itu adalah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1. Jadi A kudu paling cilik 1 atau paling kecil 1. Lebih dari atau sama dengan 1, tetapi A kurang dari 10. A kurang dari 10. Berarti kurang dari 10, tapi kurang dari 10 pentok 1. Itu ukurannya. Berarti bisa 9,8, 2,3, 2, bisa 3, bisa 5. Yang jelas aturannya bilangan A ini adalah paling kecil 1
paling besar 9,9. 9. Paling kecil 1 berarti paling besar 9,99. Tidak boleh lebih dari 9,99. Ya, itu tidak boleh lebih dari itu. Berarti kalau nanti ada bilangan pokoknya itu lebih dari 100, berarti kita bentuk 100 itu menjadi 1 atau 1 terus paling besar 9,9. Nanti kita latihan ya, nih. Jadi bilangan pokok A ini nanti harus paling kecil 1 tapi kurang dari 10, berarti paling besar 9,9. Contohnya, tulislah dalam bentuk baku. Yang pertama 35.000. Yang kedua 12 juta. Bagaimana tahu cara penulisan bentuk baku 35.000 dan 12 juta ini? Kita bahas satu-satu. Pembahasan untuk 35.000. Sekarang yang Pak Agus beri tanda merah ini karena bilangannya adalah 35.000, berarti bilangan kuncinya atau bilangan yang kita bentuk sebagai bilangan A tadi adalah 35. Karena di sini bilangan kuncinya 35 ini belum memenuhi syarat A tadi, yaitu dimana syarat A itu harus paling kecil 1 tetapi paling besar 9,9. Nah, bagaimana cara merubah menjadi 35 ini dirubah menjadi bilangan yang ya syaratnya paling kecil 1 dan paling besar 9,9? Ya betul. Berarti maka 35 diubah menjadi 3,5 ya. Karena apa, Pak? Karena 3,5 itu memenuhi bilangan yang paling kecil 1 tetapi kurang dari 10 atau paling besar 9,9. Berarti 35 diubah menjadi 3,5. Karena 35 diubah menjadi 3,5, maka 35.000 itu senilai dengan 3,5 dikali 10.000. 3,5 dikali 10.000 karena 35 tadi kan hasil 35.000 adalah 35 kali 1.000. Berarti kalau 35-nya diubah menjadi 3,5 berarti 3,5 dikali 10.000. Itu ya, paham ya? Karena 10.000, 10.000 tadi dalam aturan perpangkatan bisa ditulis menjadi 10 pangkat 4. Berarti bentuk baku dari 35.000 adalah 3,5 kali 10 pangkat 4. Itu selesai untuk penulisan baku 35.000. Kita lanjut pembahasan yang kedua, pembahasan untuk penulisan bentuk baku dari 12 juta. Penulisan bentuk baku dari 12 juta. Yang Pak Agus beri warna merah ini adalah 12 karena 12 juta nih yang akan kita bentuk menjadi perwakilan dari A tadi, 12 itu lebih dari 10 karena nilainya 12. Nah, sekarang kita ubah 12 itu harus dalam ukuran lebih dari atau sama dengan 1 tapi kurang dari 10. Ya, betul. Berarti 12 ini diubah menjadi 1,2. Karena 12 tidak memenuhi, karena 12 ini lebih dari 10, makanya kita ubah menjadi 1,2. Lah 1,2 itu kan sudah lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1 tapi kurang dari 10 gitu. Berarti kita ubah menjadi 1,2. Dikarenakan 12 diubah menjadi 1,2, maka 12 juta itu senilai dengan 1,2 dikali, iya, nolnya tambah 1, 10 juta. Karena 12 juta itu sama dengan 12 kali 1 juta. Tetapi 12-nya diubah menjadi 1,2, artinya 12 juta atau 12 kali 1 juta itu senilai dengan 1,2 dikali 10 juta. Seperti pembahasan tadi, perkalian dengan bilangan kelipatan 10 tadi. 10 juta jika diubah menjadi dalam bentuk pangkat
Ya tinggal hitung nolnya aja, berarti 10 juta nolnya 7. Berarti 10 juta bisa diubah menjadi 10 pangkat 7. Berarti bentuk baku dari 12 juta adalah 1,2 kali 10 pangkat 7. Bentuk baku ini nanti, kenapa Pak dibahas bentuk baku? Bentuk baku nanti digunakan untuk penulisan pada fisika, pada IPA. Harus bisa merubah dalam bentuk baku, biasanya digunakan dalam ilmu fisika. 12 juta berarti 1,2 kali 10 pangkat 7. Atau sebaliknya 1,2 kali 10 pangkat 7 iso nulis nih, berarti nilainya podo karo 12 juta. Oke. Untuk pagi ini yang Pak Agus bahas atau yang kita bahas sampai di sini dulu. Lalu setelah ini kerjakan tugasnya ada 3. Tugas ini nanti sama seperti kemarin nih, ada foto, tetapi pengumpulannya nanti melalui link yang Pak Agus share di WA group. Jadi tidak difoto satu-satu terus di share ke WA group, tapi difoto, nanti hasil fotonya di-upload ke link yang Pak Agus share di WA group matematik masing-masing kelas. Oke, yang kita bahas selesai. Mudah-mudahan Anda selalu disehatkan dan selalu rajin belajar supaya nanti cita-cita yang kalian impi-impikan bisa terwujud dan bisa membanggakan orang tua, Bapak Ibu guru dan negara, gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.